Berapa tiketnya masuk? 20. Satu, dua, tiga. Mau jalan sendiri, Sar? Gimana? Bagusnya gimana? Biasanya gimana? Kalau Di dalam itu kalau misalnya nanti bawa senter, Iya, agak gelap ya. Hah? iya, Pak Center. Bawa senter tadi. Iya. ada bawa center? Tidak, masih terus Pak Center. Ada di sini. Tidak ada di sini, hanya local guide saja yang ada. Kalau bisa pakai guide center HP yang Iya, iya. ya. Ya. 60. Berapa? 60 ya? Oh, pakai ini aja. Sorry. Oke. Nanti masuk di lewat sana ya? Iya, iya. Lewat jalan. Antar lah ke pergi. Hah? Ini gratis antar keren. Ayo keren antar. Oh ya. Terima kasih. Itu. Iya. Iya apa udah? Iya, SKLS. Memang tidak tahu karena kamu sudah Oh, Mana tiket ini? dipegang tuh. Bisa beli rokok. Saat ini kita sedang menuju ke salah satu objek wisata di Labuan Bajo, namanya apa namanya? Gua Batu Cermin. Gua Batu Cermin ya. Gua Batu Cermin. Ini ada adik saya, satu kampung juga, namanya Sales. Betul ya? Ferry. Ya, dia jadi tour guide untuk kita sore hari ini. Ya, udah lama di sini toh? Iya, sudah hampir 1 Oke. tahun. Sampaikan sesuatu untuk teman-teman di sana supaya mereka tertarik dan berkunjung ke sini. Oke, halo, selamat sore buat yang di sana. Ayo, kalau ada waktu kosong untuk liburan, silakan datang ke Labuan Bajo, salah satu kawasan yang baik untuk dikunjungi yaitu Gua Batu Cermin. Jadi ini untuk Gua Batu Cermin ini sangat mudah untuk dijangkau baik dari hotel atau dari bandara. Jadi kalau bisa ada waktu kosong liburan itu silakan berkunjung dan menikmati apa yang ada di sini ya, seperti itu. Oke, thank you, Ferry ya. Oke guys, so untuk entrance fee-nya itu totalnya sekitar 20.000 ya per head ya. Ya, ini bersama rekan kita. Halo. Oke. Halo. Mungkin sambil jalan saya cerita sejarah. Iya. Oke, jadi dulu gua ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Belanda dan juga seorang pastor di sini. Namanya itu Theodor Lambertus Verhoeven. SVD. Aisyah kurang tahu untuk Kurang tahu. Ya. Jadi tepatnya itu pada tahun 1951. 1951. Oh, Iya. sudah lama sekali Sudah lama, ya. hampir 76 tahun kalau udah sampai sekarang. Iya. Pak Ter. Jadi dia bertugas di sini dulu di Keuskupan Ruteng kalau tidak salah Pak Tere. Iya. Jadi dia mendapatkan informasi dari orang lokal sini kalau ada batu besar yaitu batu cermin di sekitaran area sini. Kemudian dia menelusuri lebih jauh karena dia punya basic di bidang arkeolog, jadi dia melakukan semacam penelitian lah seperti itu. Melakukan penelitian di dalam dan di sekitaran gua, bahkan di sekitaran area ini. Kemudian hasil penelitiannya itu menyimpulkan kalau memang dulu Pulau Flores mungkin secara umum atau Labuan Bajo secara khususnya itu di bawah laut. Iya, kenapa? Karena di dalam nanti kita banyak melihat fosil di bawah laut. Misalkan ada koral atau karang seperti itu, stalaktit, stalagmit. Kemudian kalau di dalam guanya ada fosil kura-kura, penyu, ada fosil kerang juga di dalam. Setelah beberapa tahun kemudian ada pernah arkeolog juga dari dalam negeri pernah melakukan penelitian di sini. Apa yang juga ditemukan oleh Pater itu bahwa Pulau Flores ini ada di bawah laut? Nah, ya itu tadi salah satunya fosil-fosil ya. di bawah laut. Ada fosil kura-kura di dalam, kemudian ada stalaktit, stalagmit itu yang terbentuk dari cairan batuan kapur seperti itu, yang bercampur air laut juga sehingga. Jadi menurut cerita, apakah ada kehidupan di dalam gua itu dulu? Kalau
dari cerita yang pernah di publik juga dipublikasikan maksud saya. Jadi belum ada untuk kehidupan saat itu dulu. Jadi kalau menurut pengakuan orang lokal di sini juga dulu gua ini mereka pernah jadikan tempat persembunyian pada saat zaman penjajahan. Waktu itu berarti Pater itu dia ke sana itu gua itu sudah ada toh? Iya, sudah ada. Baru ditemukan. Dia yang temukan. Jadi kenapa dia dituliskan dalam sejarah sebagai penemu? Karena dia yang menelusuri lebih jauh dan orang pertama kali yang melakukan penelitian. Jadi sebenarnya orang lokal sudah tahu kalau ada batu besar di sini. Jadi yang menelusuri lebih jauh dan melakukan penelitian yang mendalam itu si Pater itu tadi. Iya. Lalu apa yang membuat Gua Batu Cermin ini salah satu objek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan? Ya termasuk yang baik yang domestik maupun yang mungkin salah satu alasan yang paling kuat yaitu dari namanya Gua Batu Cermin ya. Jadi kemungkinan persepsi orang itu cermin yang dimaksud itu adalah cermin untuk kita berkaca atau cermin yang umumnya kita ketahui seperti itu. Tapi sebenarnya nama Gua Batu Cermin itu kita bisa tahu lebih jelasnya itu karena nanti kalau misalnya trekking di bagian gelapnya di dalam gua itu, jadi di titik atau di poin terakhirnya itu bisa dijawab ya kenapa dinamakan batu cermin. Jadi sebenarnya karena pantulan cahaya refleksi. Jadi ada lubang besar dari atap gua itu, cahaya mataharinya itu masuk lewat situ, memantul di dinding-dinding koral yang ada di dalam dan menyinari sebagian area di dalam gua. Dan pantulannya itulah yang kelihatan seperti cermin. Ya, jadi untuk pantulan yang sangat bagusnya itu pada jam 12 lewat 20 menit hampir setengah 1 lah. Jadi cahaya matahari. Ya. Jadi cahaya mataharinya itu sangat terang sekali masuk ke dalam. Mungkin saya tunjukkan fotonya seperti ini, betul? Ya, jadi teman-teman ya, itu juga salah satu informasi yang menarik. Jadi selama ini termasuk saya juga beranggapan bahwa itu batu tempat kita berkaca. Sebagaimana layaknya kalau kita bilang itu cermin. Ya kita bisa berkaca, bersolek di sana. Tetapi rupanya itu ada satu titik di mana ada lubang dan itu memantulkan cahaya ke dinding-dinding batu. Iya, dinding-dinding koral yang dinding-dinding koral yang ada dalam gua itu. Ya, itulah yang membuat keunikan dari Gua Batu Cermin itu sendiri ya. Jadi batu-batu di sana itu secara fisik memang bukan cermin, jadi itu koral. Ya. Disebut batu cermin karena ada refleksi cahaya itu ya. Nah, di sisi lain juga selain nama batu cermin tadi, jadi ada fosil binatang laut seperti itu. Itu menjadi salah satu daya tarik tersendiri juga untuk wisatawan bisa berkunjung ke sini. Misalnya fosil kura-kura. Ada fosil kerang juga. Jadi stalaktit yang besar dan panjang sekali yang ada di dalam dan sekitaran gua itu. Jadi sudah terjawab ya teman-teman. Ya saya juga baru tahu. Ya baru kali pertama saya menginjak tempat ini. Saya walaupun berasal dari Manggarai Barat tapi baru pertama kali ke sini juga. Dan kebetulan untuk tour guide kita hari ini satu kampung dengan saya. Ya betul. Oke, stay tune guys ya, stay tune ya.